Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati, kita hormat bersama-sama Ustadz dan Ustadzah, para guru dan pendidik, pengajar di SMP ITIN Kota Surakarta, dan yang kami banggakan anak-anak semuanya. Tak lupa marilah kita senantiasa menjadikan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang masih memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang memang tidak akan bisa kita hitung ya. Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jadi kalau kita menghitung nikmat Allah pasti tidak akan bisa menghitung. Karena itu yang Allah minta kepada kita adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, yaitu bersyukur pada Allah Taala. Jadi ketika insya Allah kita bersyukur, maka Allah akan memberikan tambahan nikmat pada kita. Salah satu tambahan nikmat adalah kita bisa bersua ya, walaupun lewat Zoom Meet untuk pertama kali kita di bulan Ramadan. Yang kedua, salat serta salam semoga tercurah limpahkan pada qudwatun kita, uswah hasanah kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang terbaik, penerus risalah, penerus dakwah Rasulullah SAW, sehingga kelak kita layak menjadi mendapatkan syafaatnya ya di yaumul qiyamah. Baik Ustadz-ustadzah dan anak-anak semuanya, hari ini hari spesial bagi kita semuanya, hari Ramadan pertama kali. Alhamdulillah hari ini puasa semua ya. Tanya nggak puasa semua, tapi sahur semua ya, insya Allah hari ini ya. Hari pertama, ada yang nggak sahur hari pertama? Sebentar ya, Ustaz ngecas laptop. Semoga puasa di hari yang pertama ini ya, teman-teman semua tanya memang tidak puasa semua atau enggak ya, tapi sahur semua. Mudah-mudahan menikmati makan sahur, terus dilakukan tadi mungkin tilawah atau mungkin membantu rawah, kemudian sholat subuh, dan sekarang kita akan ada kultum Ramadan yang soal nanti diisi oleh Ustadz Abdiya Sarsono LC, adalah Ustadz kita di SMP ITIN Kota Surakarta. Nah, Ustadzah dan teman-teman semuanya, anak-anak semuanya, kita patut bersyukur di hari ini, di hari Ramadan. Jadi adalah momen spesial ya, momen spesial kita tahunan, yang memang Allah hanya berikan hanya 1 bulan ya. Kalau kita membaca kemarin, sudah lihat video Ustadzah ya, Marhaban ya Ramadan kemarin, sudah lihat semuanya ya? Kita belum di YouTube ya. Nanti kalau belum lihat, dilihat dulu. Jangan-jangan ada yang belum lihat ya. Kita spesial buat teman-teman semuanya ya. Kita menyapa teman-teman walaupun lewat YouTube ya, untuk memberikan ucapan untuk selamat Ramadan. Nah, ini momen spesial kita ya di bulan Ramadan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi spesial buat kita orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman ya ayyuhalladzina amanu ya, orang-orang beriman ya. Jadi kita spesial Ramadan ini ya, berpuasa di bulan Ramadan. Jadi untuk apa? Jadi orang-orang yang bertakwa ya, meningkatkan ketakwaan kita. Jadi insya Allah selama 1 bulan ini kita digembleng, kita dibina di Madrasah Ramadan, yang mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa tuntas puasanya ya. Tidak ada puasa sampai siang, atau tidak ada puasa yang duhur kemudian makan melanjutkan puasa sampai maghrib, tidak ada yang sampai begitu ya. Sudah SMP harusnya sudah full dan kemudian ditambah amalan-amalan lain untuk meningkatkan ketakwaan kita, untuk meraih gelar kita, gelar yang nanti kita dapatkan setelah
sekolah atau madrasah di bulan Ramadan selama 1 bulan. Hanya 1 bulan ya teman-teman semuanya. Jadi kita manfaatkan yang sebaik-baiknya sesuai tema kita di bulan Ramadan. Ramadan ceria, raih unlimited pahala ya. Jadi Ramadan harus ceria. Jangan sampai Ramadan ini menjadikan kita susah ya. Atau kita wah kok puasa ya dari pagi sampai maghrib sore ini puasa ya, jadi lapar begitu ya. Jangan sampai kita mengeluh ya, tapi kita harus ceria ya. Ceria menyambut Ramadan karena Ramadan Allah berikan pahala yang begitu luar biasa ya, yang memang tidak ada di bulan-bulan lainnya. Allah khususkan di bulan Ramadan. Jadi teman-teman harus semangat meraih pahala sebanyak-banyaknya ya. Ini pahala sedang Allah bukakan dengan seluas-luasnya. Ketika kita melakukan amalan sunnah ya, insya Allah pahalanya hampir sama seperti wajib ya. Kita harus melaksanakan dengan optimal ya. Kita harus semangat. Kalau mungkin di bulan-bulan yang lain kita malas untuk tilawah, hari ini kita tingkatkan. Bulan-bulan ini kita tingkatkan untuk tilawahnya. Kemudian sholat sunnah ya, kita tingkatkan sholat sunnah kita. Qiyamul lail ya, sholat tarawih, kemudian mungkin nanti sebelum sahur kita tahajud begitu ya, kita tingkatkan itu. Jadi Ramadan ini menjadi bulan peningkatan kita ya. Nanti ketika kita selepas Ramadan akan menjadikan mudah untuk melakukan aktivitas-aktivitas ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Maka teman-teman semuanya, bagi pesan Ustaz Wahyudi, mari kita optimalkan, kita pergunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya ya. Ayyam ma'dudat ya, kalau tadi lanjutan ayatnya. Jadi bilangannya hanya sedikit ya, tidak 2 bulan, tidak 3 bulan, hanya 1 bulan saja ya. 1 bulan mungkin 1 bulan. Nanti ketika kita sudah mungkin 1 atau 2 hari melaksanakan ibadah puasa Ramadan, nanti 1 bulan itu akan terasa cepat. Maka kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Biasanya nanti kita akan merasakan menyesal ketika nanti di akhir-akhir atau penghujung Ramadan. Kok Ramadan kok sebentar sekali gitu. Maka teman-teman semuanya, ini hanya waktu 1 bulan kita diberikan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita bisa mempergunakannya sebaik-baiknya. Jangan lupa tilawah, sedekah, kemudian sholat sunnah dan ibadah lainnya ditingkatkan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan untuk meraih gelar takwa. Demikian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, insyaallah untuk kegiatan Ramadan ini kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dari Ustadz sudah karena Ustadz tadi sudah rawuh bergabung dengan kita. Dari Ustadz Wahyudi kita cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian teman-temannya yang hari ini sudah bergabung di Zoom walaupun dalam keadaan ngantuk ya, hari pertama di bulan Ramadan. Tadi saya lihat ini ada yang angop-angop ini, nggak apa-apa ya, ditahan nggak apa-apa ya. Angop rapopo ya, yang penting ikut Zoom. Ya. Angopnya sing ngomboy rapopo, yang penting ditutupi. Ya, ditutupi sing angop Zoom, penting ikut Zoom. Angop nanti insya Allah itu berkah ya, ngantuknya kita insya Allah berkah, apalagi kita menuntut ilmu, insya Allah ini menjadi pahala yang luar biasa bagi kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan sekaligus membuka kegiatan Semarak Ramadan ya yang telah disampaikan oleh Ustadz Wahyudi selaku SMP IT Insan Mulia Surakarta. Kepada beliau kami ucapkan jazakumullahu khairan. Ustadz dan Ustazah serta teman-teman sekalian yang insya Allah rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu tausiah subuh ya, yang insya Allah ya akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Awabi Haris Sarsono, dengan tema Ramadan ceria, raih unlimited pahala. Langsung saja kita serahkan kepada beliau. Falyatafaddal masykuran wa ma'jura. Baik, syukran jazilan Syekh Muhammad Kudus atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, insya Allah suara sudah terdengar dengan jelas. Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah. Nah, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ustadz Wahyudi selaku Kepala Sekolah SMP IT Insan Mulia Surakarta, dan yang kami hormati para Ustadz dan Ustadzah SMP IT Insan Mulia Surakarta, dan yang sangat saya cintai, banggakan, dan sangat kami harapkan untuk bersama-sama kembali bertemu lagi di surga anak-anakku kelas 7A dan 7B yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan Allah kenikmatan kesehatan, dan kenikmatan yang paling indah dan paling agung adalah kenikmatan iman dan Islam, hingga akhirnya kita mampu untuk memulai awal Ramadan ini dengan penuh semangat dan penuh keceriaan insya Allah. Karena tanpa dorongan iman mungkin tidak hadir di sini kita sekarang, karena banyak sekali ujian dan godaannya, ya, apalagi habis subuh seperti ini. Maka kenikmatan ketika antum semuanya bisa hadir di sini adalah kenikmatan yang terindah dari Allah. Maka monggo sama-sama kita bahagiain dan syukuri, ya. Sholawat serta salam kita aturkan kepada guru besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang atau hamba-hambanya yang selalu mendawamkan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga selalu berusaha meneladani apa-apa yang beliau sudah contohkan kepada kita. Baiklah, para rawuh, ya, Ustadz Ustadzah, terus teman-teman yang saya sangat cintai dan banggakan. Ramadan ceria meraih unlimited pahala, ya. Itu keren banget gitu, ya. Apa namanya? Tema yang sudah disampaikan oleh tadi panitia kegiatan bulan suci Ramadan SMP IT. Baik. 2 poin, ya. Ramadan ceria meraih unlimited pahala. Sebenarnya ketika kita mau untuk mendapatkan unlimited pahala, kuncinya di depannya. Kita harus ceria dulu menghadapi Ramadan, ya. Karena bagaimana mungkin kita meraih hal-hal yang begitu banyak, hal-hal yang begitu istilahnya semangat, ya, kalau kita nggak ceria, kalau kita nggak bahagia dulu, ya. Jadi poinnya adalah seperti yang tadi sudah disampaikan Ustadz Wahyudi. Antum sudah merasa bahagia belum kalau Ramadan ini hadir? Nah, kalau sudah merasa bahagia dulu, senang dulu, nanti antum begitu mudah insya Allah, ya, untuk istilah katanya berjuang, ya, mendapatkan pahala-pahala yang sangat unlimited tadi. Luar biasa tadi yang sudah disampaikan Ustaz Wahyudi, bahwasannya amalan-amalan yang mungkin biasa, kecil dan sebagainya di bulan Ramadan itu bisa bernilai besar, ya. Jadi dari tema tadi, ya, kita harus bahagia dulu. Ramadan ceria meraih unlimited pahala. Tidak mungkin kita melakukan hal-hal yang banyak yang besar, ya, kalau tidak ada rasa cinta dan bahagia. Nah, maka sebagaimana yang telah para ulama salafus soleh dulu katakan, bahwasanya mereka itu sudah sangat bahagia ketika mendengar Ramadan datang itu sudah jauh-jauh hari. Beberapa riwayat mengatakan 6 bulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, dan seterusnya. Bahkan dalam sebuah nukil di ulama itu adalah ada sebuah perkataan bahwasanya doa yang Allahumma barik lana fi rojaba wa sa'bana wa balighna Ramadan, 3, ya, fi rojaba. Nah, berkahilah kami di bulan Rajab, Sa'ban, dan temukanlah atau sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Nah, 3 bulan ini sebenarnya ada maknanya, ya. Allahumma barik lana fi rojaba. Rojab
Artinya bulan untuk kita menanam. Zar'i, bulan untuk menanam. Kemudian Sya'ban itu bulan untuk sakil ard atau menyirami bumi. Nah, bulan Ramadan itu apa? Hasad atau bulan panen. Jadi sebenarnya para ulama sudah menjelaskan jauh-jauh hari ya, bagaimana kita bisa mendapatkan unlimited pahala itu ketika mempersiapkan jauh-jauh hari. Jadi Rajab dijadikan sebagai penanam amal kebaikan. Kemudian bulan Sya'ban menyiraminya, artinya mendawamkan terus. Nah, ketika Ramadan itu sudah langsung cus gitu ya, tidak perlu pemanasan lagi. Itu ulama ya. Dan mungkin dari kita ada yang sudah mempersiapkan seperti itu, juga ada yang belum. Maka tidak ada kata terlambat. Alhamdulillah, kalau antum sekarang masih hari ini masih bisa hadir, tadi bisa sahur, kemudian sholat subuh berjamaah dengan keluarga dan sebagainya, itu berarti Allah masih memberikan kita kesempatan. Mungkin kita ada di makom yang berbeda dengan para salafus soleh imam terdahulu, tapi jangan sampai kita meninggalkan semuanya. Jangan sampai kita tidak mengikuti semuanya. Mala yudroku julluhu la yudroku julluhu. Apa-apa yang tidak bisa kita dapatkan semuanya, terus jangan ditinggalin semuanya. Contoh, kita nggak bisa seperti para ulama nyiapin 3 bulan, 6 bulan sebelumnya. Kita nggak bisa ngaji seperti ini, terus kita nggak ngaji sama sekali. Terus kita nggak mempersiapkan sama sekali. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Minimal kita punya rasa cinta tadi itu. Cinta, bahagia, ceria, senang ketika Ramadan sudah ada di depan kita sekarang ini. Karena nanti itulah yang akan memberikan kita power yang kuat untuk mendapatkan pahala-pahala yang unlimited. Tadi seperti Ustadz Wahyu disampaikan, Ramadan itu ibaratnya semua pahala itu sedang obral ya, artinya sudah berikan dengan sedemikian rupa, tinggal siapa yang mau. Ya, bukan siapa yang mendapatkan, tapi siapa yang mau mendapatkan itu. Kalau dia merasa mau mendapatkan, dia akan usaha di sana. Bahkan Ustaz Wahyu juga bilang, nek ngantuk kira popo, asal di dalam tolabul ilmi. Ya, jadi teman-teman semuanya, para hadirin wal hadirat, itu poinnya. Untuk mendapatkan unlimited pahala, antum harus senang, kan? Harus senang dulu. Tinggal kita muhasabah bareng-bareng. Apakah kita sudah menjadi orang yang senang ketika Ramadan datang atau belum? Jadi kalau belum, banyaklah istighfar. Masih ada waktu untuk kita berjuang kembali lagi. Hadirin wa hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ada beberapa tips ya biar kita itu bisa senang ya ketika hadirnya Ramadan. Mungkin yang pertama itu kita harus muhasabah dulu. Karena nggak bisa kita kalau mau menilai diri kita, kalau nggak muhasabah nggak bisa. Nggak bisa menilai diri kita itu kalau kita nggak berani untuk mengakui kekurangan diri kita, itu tidak bisa. Jadi antum harus muhasabah dulu seperti apa kondisi diri antum sendiri, begitu ya. Jadi yang pertama, muhasabah dulu. Sudahkah kita menjadi orang yang mencintai Ramadan? Ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi hitung-hitunglah dirimu sebelum nanti kau dihitung oleh Allah yang nggak bisa kita elak lagi, kan? Jadi dengan kita muhasabah ini kita mampu untuk mencharger ya, atau mencharge iman kita. Sudahkah kita senang dengan hadirnya Ramadan? Jadi menambah dulu. Kalau belum, banyak istighfar. Ya Allah, saya pengen bahagia ketika hadirnya Ramadan. Saya pengen seperti ulama-ulama terdahulu. Minimal kita seperti itu. Kalau kita nggak bisa seperti mereka mempersiapkan jauh-jauh hari ketika Ramadan datang, minimal kita doa ini. Lah, mempersiapkan orang, seneng orang, dongowe orang. Nah, terus bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan dari Ramadan tadi? Jadi yang pertama tadi muhasabah. Kita muhasabah sejauh mana kedalaman hati kita untuk mencintai Ramadan ini. Dan itu yang bisa menilai diri kita sendiri. Nek cek anyel, kemudian merasa berat kalau nanti mungkin disuruh
lagi di kamar, kemudian orang tuanya manggil misalkan, wah saya Bu lagi pegang HP dan sebagainya. Nah, kalau kita sampai merasa ada rasa malas di sana, nah itu yang baru harus kita waspadai, ya. Jadi yang pertama tadi muhasabah, ya, muhasabah yang pertama. Nah, kemudian yang kedua kasratut taubati ilallah, memperbanyak taubat kepada Allah. Jadi setelah kita muhasabah, sudahkah kita menjadi orang yang senang ketika hati Ramadan? Kalau sudah senang, ada rasa aku senang banget nih, berarti dia akan semangat doa sama Allah semoga diberikan keistiqomahan. Kalau belum, dia harus banyak taubat ini. Taubat kepada Allah, dosa apa yang menutupi hati saya hingga saya tidak bisa bahagia ketika ada diskonan atau ketika ada penawaran pahala yang begitu banyak, tapi kok saya tidak merasa senang. Ada penawaran pahala yang banyak, tapi saya tidak merasa bahagia. Ada penawaran pahala yang begitu indah, tapi kok saya biasa-biasa aja ya. Nggak kayak orang, mantep ini, aku harus datang. Wah, berarti ada yang salah dalam diri saya. Nah, antum atau kita harus banyak bertaubat, kemudian istighfar pada Allah. Istighfar yang banyak. Biar apa? Biar rasa senang tadi akhirnya tumbuh kembali. Ya, jangan sampai nanti yang tadi seperti Ustaz Wahyu disampaikan, antum baru menyesal ketika sudah selesai. Baru menyesal ketika sudah akan berlalu itu Ramadan. Jangan sampai kita nanti merasakan hal-hal seperti itu. Jadi ketika sudah merasakan kenikmatan menghadapi Ramadan, bersyukur, berdoa semoga Allah memberikan keistiqomahan. Kalau belum, ya, kalau belum istighfar yang banyak, ya. Di hari-hari biasa mungkin wah memang berat ya seperti itu karena tidak ada iming-iming yang indah seperti ini. Tapi ketika hadir tamu istimewa seperti bulan Ramadan ini, kalau kita tidak terpentik atau terpatik atau terpancing hati kita ya, nggak murup gitu ya, bahwasanya ada pahala yang begitu indah seperti itu, nah itu antum harus banyak-banyak istighfar. Jangan sampai nanti kita mendapatkan cap ya, sebagaimana yang di surat yang kita hafalkan itu, khatamallahu ala qulubihim wa na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya nggak bisa diperingatkannya percuma, diginikannya percuma, jangan sampai. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga untuk kita merasa bahagia, ketika bisa bahagia agar ceria itu adalah berusaha untuk mudawamatun nafilah, ya, mendawamkan amalan-amalan yang sunnah, amalan-amalan yang selain wajib. Karena apa? Ketika kita mampu mendawamkan amalan-amalan yang sunnah, itu artinya kita sudah sedikit memaksa diri kita. Mungkin kalau amalan wajib, astagfirullahaladzim, ada rasa dalam hati, wah ini wajib, yang penting aku kudu sholat misalkan. Wana'udzubillah, walaupun seperti itu ya. Nah, tapi kalau sunnah itu kan datangnya harus ada dalam diri kita sendiri. Makanya agar kita mampu untuk merasakan keceriaan di bulan Ramadan ini, kita dawamkan nafilah. Dan insya Allah sudah disampaikan oleh sekolah juga ya, ada beberapa poin-poin untuk mutaba'ah kita selama Ramadan ini. Monggo itu dijadikan motivasi. Poin-poin yang ada di Google Form dan sebagainya, jadikan motivasi mutaba'ah yaumiyahnya itu. Jangan hanya nanti berlalu begitu saja. Jadikanlah motivasi untuk kita sudah belum sesuai dengan yang tertera dalam mutaba'ah tersebut. Jadi teman-teman, kita semuanya mutaba'ah itu jangan sampai berlalu begitu saja. Harus antum melalui dengan penuh tanggung jawab. Sebagaimana tadi saya sampaikan ya, karena tadi yang beliau sampaikan sudah masya Allah sekali, ayyam ma'dudah, hanya hari-hari yang ditentukan, cuma sebulan, bukan 12 bulan. Ulama zaman terdahulu bahkan pernah sanjang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, begitu indahnya bulan ini. Kami berharap, kami berandai-andai bagaimana jikalau semua bulan itu seperti bulan Ramadan. Itu para salafus soleh itu makomnya sudah di situ, sudah menginginkan
seluruh bulan itu seperti bulan Ramadan. Karena betapa banyak pahala yang dijelentekkan, betapa banyak kemudahan-kemudahan, karunia, rahmat Allah, maghfirah Allah. Jadi semua ibaratnya kalau di Shopee itu lagi for sale begitu ya. Artinya Ramadan ini ladang untuk memantik pahala yang unlimited tadi itu. Karena semua sudah Allah berikan. Tinggal kita mau ambil apa enggak. Antum pilih tidur, antum pilih berlaku biasa-biasa, atau antum mau menaikkan kualitas diri antum biar bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan sampai kita dikasih kesempatan Ramadan tahun ini, terus kita lalui seperti Ramadan yang biasa-biasa saja. Betapa banyak orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Betapa banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa merasakan Ramadan tahun ini karena sudah dipanggil oleh Allah. Atau karena mungkin sakit dan sebagainya. Mereka orang-orang yang sakit itu pasti merindukan suasana seperti kita. Bisa bertatap muka, bermuwajah seperti ini. Kemudian sholat subuh berjamaah bareng-bareng sama jamaah, kemudian orang-orang pada berbondong-bondong ke masjid, itu pasti orang-orang yang tidak merasakannya merindukan. Maka kita yang hadir di sini, wabil khusus ya yang di sini semuanya, sudah Allah berikan sebuah kesempatan. Tinggal kita mau mengambil apa tidak. Tinggal kita mau menjadikan diri kita ini pantas tidak untuk disebut hambanya Allah yang muttaqin. Ya. Jadi yang pertama tadi muhasabah, kemudian kasratut taubah, yang ketiga memperbanyak perbuatan sunnah. Nah, masih ada lagi sebenarnya, cuma yang terakhir ya, yang saya ambil yang terakhir saja, tashihu al-ukhuwah. Nah ini juga penting. Memperbaharui atau memperbaiki hubungan-hubungan ukhuwah kita dengan saudara kita, dengan keluarga kita, dengan siapapun yang ada di lingkungan kita. Nah, kenapa kok harus seperti itu? Karena ketika kita bisa lapang dada, bisa sabar, bisa ikhlas untuk menerima kekurangan orang lain, itu nanti akan ada kebahagiaan dalam diri kita. Nah, ketika kita sudah mampu melonggarkan hati kita, tidak sempit, tidak kok ada perbedaan sedikit, kemudian wah, ini beda, orang ini, kemudian kita nandem, kemudian ada teman-teman yang tidak sesuai dengan gaya kita, kemudian kita langsung kok ngene banget, akhirnya kita mikir dalam-dalam, itu yang membuat kita tidak bahagia. Ya, jadi harus bisa lapang dada, legowo, ya, bisa melihat kekurangan orang lain, bisa menerima keburukan orang lain, seperti kita menerima kebaikannya, ya kan? Contoh teman yang sering jajak misalkan, kita senang sekali, wah aku seneng karo kayo, bendino di jajak bagaimana engkau merindukan kebaikannya. Nanti dengan seperti itu hati kita legowo, dengan hati kita legowo, kita mampu bahagia, kita mampu senang, ya, senang. Terlebih ketika hadir panggilan iman seperti ini, itu pasti akan tambah senang. Ya, jadi poinnya di situ. Antum harus ceria dulu, baru nanti bisa mendapatkan unlimited pahala. Saya mohon maaf ya, belum bisa menyaksikan masing-masing teman-teman, tapi saya berdoa dan berhusnudzon, insya Allah yang hadir semua di sini niatnya tolabul ilmi, ngantuk buat nopo-nopo, anggap buat nopo-nopo. Tadi Ustaz Wahyudi bilang yang penting buat tutup itu benar ya. Antum lebih baik terkantuk seperti ini dalam tolabul ilmi daripada mungkin antum hanya geblak, mungkin tidur, tapi tanpa mendengarkan sebuah ilmu. Itu batas minimal yang ada. Jadi 4 hal itulah kiranya yang nanti bisa menimbulkan kebahagiaan, keceriaan dalam hati kita, hingga akhirnya keceriaan ini nanti yang mampu untuk menjadi sebuah power kekuatan agar kita bisa mengarungi sebulan ini dengan penuh energi, power, semangat, hingga akhirnya kita mampu mendapatkan pahala-pahala yang unlimited tadi itu. Ya, jadi mari ceriakan hati kita, bahagiakan dulu. Minimal kata orang itu, gue senyum sih, walaupun hatimu loro misalkan.
minta maaf dulu. Antum mungkin maaf ya, lagi selek sama dia ya. Kemudian wanyol tenan. Wis yang penting njaluk ngapura sih. Karena ketika antum njaluk ngapura gini nanti rasanya lain. Berpura-puralah antum bahagia. Insya Allah akan mendekati bahagia. Jadi kalau sudah 4 hal ini kita lakukan insya Allah. Sebagaimana Rasulullah dan para sahabat itu menganjurkan ketika kita berdoa dengan khusyuk dan menangis. Nah kalau belum bisa gimana ya Rasulullah? Antum ingat dosa-dosa dan bismillah pura-pura menangis. Pura-pura dalam artian usahakan seperti ingin menangis. Nah sampai seperti itu. Maka kebahagiaan pun juga perlu ada latihan. Jadi ketika belum bisa tenanan, pura-pura bahagia, artinya senyum, kemudian ceria, nanti insya Allah Allah hadirkan energi yang sesungguhnya. Tentunya kita setelah melaksanakan 4 hal tadi. Ya. Baik teman-teman, ustadz-ustadzah yang dimuliakan Allah, kiranya itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Sekali lagi, kita harus ceria dulu untuk menghadapi Ramadan agar mampu untuk mengarungi Ramadan dengan penuh semangat dan energi hingga akhirnya kita bisa mendapatkan unlimited pahala dan gongnya nanti ketika kita lulus mudah-mudahan diberikan Allah yang barokah dan panjang mendapatkan stempel muttaqin dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Oke, sebelum saya akhiri coba saya tanya sama teman-teman ya. Siap kalau saya tanya siap mendapatkan unlimited pahala, antum sanjang Ramadan bahagia. Jadi kalau saya bilang siap mendapatkan unlimited pahala, Ramadan bahagia. Nah, ustadz-ustadzah juga boleh kalau ingin menambah aura untuk pagi ini. Jadi saya tanya siap mendapatkan unlimited pahala, nanti antum sanjang semuanya, Ramadan bahagia. Oke, coba saya cek. Siap mendapatkan unlimited pahala? Ramadan bahagia. Nah, sekali lagi saya mantap. Siap mendapatkan unlimited pahala? Ramadan bahagia. Alhamdulillah, semoga Ramadan pun juga bahagia menemani antum semuanya. Barakallahu li wa lakum, astaghfirullahaladzim. Mohon maaf atas segala kekurangan saya pribadi. Semoga Allah membimbing kita untuk selalu menjadi orang-orang yang ceria menghadapi Ramadan dan akhirnya mendapatkan unlimited pahala. Amin. Allahumma amin. Dan amin. Kita termasuk amin. Masuk orang-orang yang mengasihi. Jazakumullahu khairan jazak kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Ya, itulah tadi ya tausiah atau ibu yang telah dibawakan oleh Ustadz Awabi Haris Sarsono LC yang begitu menyejukkan, yang begitu memberikan motivasi kepada kita ya untuk bagaimana ya agar mendapatkan unlimited pahala. Yang pertama kita lakukan adalah ceria ya, terutama ceria gembira dengan datang bulan suci Ramadan. Baik, jazakumullahu khairan katsira wa barakallahu fikum Ustadz Awabi Haris Sarsono LC atas ya tausiahnya yang begitu menakjubkan, Masya Allah, yang begitu luar biasa, yang memberikan kita motivasi untuk beramal di bulan yang penuh mulia ini. Baik, teman-teman sekalian, serta ustadz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi Ustadz Abi telah menyampaikan ya. Pertama, untuk mendapatkan unlimited pahala yaitu kita ceria terlebih dahulu. Baik, Ustadz ingin melihat nih, ya ingin melihat keceriaan teman-teman dulu, ya keceriaan teman-teman yang berada di ruang Zoom ini. Coba senyumnya di mana, bagaimana senyumnya coba? Ya bisa memperlihatkan senyumnya karena berapa yang saya lihat kusut ini, ya. Mungkin sudah ya untuk supaya ya ngantuk. Coba senyum semuanya dulu. Ustadz mau lihat ya keceriaannya ya dalam menghadapi bulan Ramadan. Apalagi ini masih pertama ya, masih di hari pertama. Ya, semoga keceriaan yang seperti ini sampai pada akhir Ramadan insya Allah. Yang tidak mengaktifkan video juga silakan senyum.
senyum dalam ketidurannya. Semoga yang tidak mengaktifkan video masih stay ya, stay di tempat tidur. Baik, Ustaz dan Ustaz sekalian serta teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita melangkah ke berikutnya, yaitu sosialisasi terkait dengan kegiatan Semarak Ramadan 1442 Hijriah SMP Insan Mulia Surakarta dengan tema Ramadan Ceria Raih Unlimited Pahala. Baik, teman-teman sekalian, untuk sosialisasinya kami sendiri yang akan menyampaikan. Kami share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Sudah. Alhamdulillah sudah. Ya, baik. Ustaz dan Ustazah serta teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kami akan sampaikan terkait kegiatan-kegiatan kita yang insya Allah akan kita laksanakan selama bulan suci Ramadan. Baik, untuk tema kegiatan yang sudah kita sampaikan di awal tadi, yaitu Ramadan Ceria Raih Unlimited Pahala. Nah, untuk waktu kegiatannya ini ya berlangsung selama ya bulan suci Ramadan. Ya, kemudian bentuk-bentuk kegiatannya mungkin teman-teman sekalian sudah melihat di flyer ya yang telah di-share oleh Ustadz dan Ustazah. Ya, di sini ada beberapa kegiatan yang insya Allah akan kita laksanakan pada bulan Ramadan ini sebagai bentuk syiar dan sebagai bentuk keceriaan kita dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Yaitu bentuk kegiatan yang pertama adalah lomba membuat poster atau flyer Ramadan. Nah, untuk lomba ini ya sudah disampaikan oleh Ustadz dan Ustazah melalui flyer ya. Kemudian yang kedua lomba kultum. Nah, untuk kegiatan lomba ini insya Allah akan dipaparkan lebih lengkap oleh Ustadz Henry ya, setelah kami memaparkan secara keseluruhan untuk agenda atau kegiatan Semarak Ramadan 1442 Hijriah. Ya, jadi untuk lomba poster dan lomba kultum insya Allah akan dipaparkan lebih lengkap oleh Ustadz Henry insya Allah. Kemudian yang ketiga tilawah Al-Quran. Kemudian 4 tahfidz Al-Quran. Yang kelima tausiah Ramadan dan juga yang keenam adalah iktikaf virtual. Ya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tadi sudah kita sampaikan lomba membuat flyer dan kultum insya Allah akan dipaparkan lebih lengkap oleh Ustadz Henry setelah kami memaparkan kegiatan atau Semarak Ramadan ini. Kemudian yang ketiga adalah tilawah Al-Quran. Nah, kegiatan tilawah Al-Quran ini diikuti oleh seluruh warga SMP IT Insan Mulia Surakarta. Ya, seluruh warga artinya ya seluruh ustadz dan ustazah dan juga siswa-siswi SMP IT Insan Mulia Surakarta. Jadi untuk tilawah ini bukan cuma teman-teman saja yang melaksanakan kegiatan ini, tapi ustadz dan ustazah juga akan melaksanakan kegiatan tilawah ini. Nah, target kita adalah minimal 1 kali khatam ya, 1 kali khatam selama bulan Ramadan. Nah, ini target kita nih. Ya, target kita minimal. Jadi kita di garis bawahi minimal kita bisa khatam 1 kali selama bulan Ramadan. Ya, syukur-syukur kita bisa ya menamatkan atau mengkhatamkan Al-Qur'an lebih dari 1 kali. Ya, tapi ini minimal 1 kali dalam bulan Ramadan. Nah, kemudian teman-teman sekalian, kegiatan tilawah ini dimulai pada malam 1 Ramadan ya, diawali pada malam tadi 1 Ramadan. Nah, kita bagaimana kita bersama-sama mengawali tilawah ini dari surah Al-Fatihah dan seterusnya. Mengapa demikian teman-teman? Ya, supaya kita bisa memudahkan kita untuk mengetahui target kita. Ya, untuk mengetahui atau memudahkan kita dalam mengetahui target kita, maka ya sebaiknya kita mengawali dari surah Al-Fatihah.
sampai dengan juz 30. Seperti itu ya teman-teman. Jadi mari kita mulai tilawah kita. Mungkin ada yang sudah mulai semalam ya, pada ba'da maghrib atau setelah tarwih, bisa dimulai dari surah Al-Fatihah dan seterusnya. Ya, dengan target 1 kali khatam selama 1 bulan. Artinya dalam sehari kita minimal menyelesaikan bacaan 1 juz. Menyelesaikan bacaan 1 juz. Ya. Jadi teman-teman sekalian yang mungkin sudah tilawah lebih dari surah Al-Baqarah atau sudah berada di juz 15, mungkin bisa dimulai. Kita awali dengan surah Al-Fatihah untuk memudahkan kita mengetahui target kita, apakah kita sudah mengkhatamkan Al-Quran berapa kali. Ya, baik teman-teman. Kemudian siswa atau teman-teman sekalian melaporkan kegiatan tilawah setiap hari. Ya, setiap hari melalui Google Form yang akan disampaikan oleh masing-masing pengampu BPI. Jadi untuk laporan mutaba'ah tilawahnya selama bulan Ramadan silakan disampaikan melalui Google Form ya dan akan disampaikan oleh pengampu BPI masing-masing. Jadi silakan ditanyakan kalau misalnya ada kelompok yang belum ya menyampaikan Google Formnya, silakan ditanyakan oleh pengampu masing-masing ya. Ya. Dan untuk khusus untuk ustadz-ustazah ya, untuk laporan amaliyah Ramadannya itu dilaporkan di akhir Ramadan melalui Google Form. Baik. Kemudian tahfidz Al-Qur'an ya. Loh, kok ada tahfidz Al-Qur'an, Ustaz? Ya. Bukannya kemarin di camping Quran ada juga, sekarang kok ada lagi? Ya. Jadi kita ingatkan teman-teman sekalian bahwasanya ya, bulan Ramadan ini adalah Syahrul Quran. Ya, apalagi di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Ya, dan juga para sahabat dan ulama-ulama terdahulu mereka ya menghabiskan waktunya untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Ya, bahkan sampai ulama ya sekaliber Imam Syafi'i mampu ya mengkhatamkan 60 kali dalam sebulan ya, dalam bulan Ramadan. Artinya apa? Ya, kita mengadakan tahfidz Al-Qur'an dan juga tilawah Al-Qur'an ya, supaya kita lebih lebih banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah, tapi perlu kami garis bawahi teman-teman sekalian, untuk tilawah dan tahfidz Al-Qur'an ini ya, ini merupakan program Ramadan. Dan tahfidz Al-Qur'an juga ini yang akan kami sampaikan ini adalah program Ramadan. Jadi bukan program pembelajaran tahfidz. Ya, jadi ini perlu digarisbawahi teman-teman. Jadi untuk pembelajaran tahfidz tetap sesuai dengan silabus atau rencana pembelajaran yang disampaikan oleh ustadz dan ustazah. Ya, jadi ini hanya untuk program khusus program Ramadan, dan untuk tahfidz Al-Qur'an untuk pembelajaran tahfidz ya sesuai dengan sebagaimana biasanya. Jadi ini hanya program tambahan di Ramadan. Iya. Nah, kemudian kami jelaskan dulu kegiatan tahfidz Al-Qur'an diikuti oleh siswa SMP IT Insan Mulia Surakarta. Nah, kemudian untuk kegiatan tahfidz Al-Qur'annya ini kita fokuskan ya untuk kita fokuskan di 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan target hafalan 1 juz. Ya, ini target hafalannya 1 juz. Ya, semoga ya dengan bulan Ramadan ini, dengan keutamaan dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam bulan Ramadan ini, kita mampu ya menyelesaikan hafalan kita selama 10 hari. Dalam jangka waktu 10 hari kita mampu menyelesaikan 1 juz. Ya, artinya apa? Jadi tidak menutup kemungkinan walaupun mulai dari sekarang ya teman-teman menghafal, karena ada juga pembelajaran tahfidz. Jadi silakan teman-teman cicil ya. Cicil setiap hari selain tilawah bisa menambah hafalannya. Ya, sampai ketika mencapai 10 hari atau 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya insya Allah mampu menyelesaikan 1 juz. Ya, ini target kita, cita-cita kita selama bulan Ramadan, ya semoga bisa tercapai. Kemudian hafalan disetorkan di setiap malam ganjil. Ya, ini untuk program tahfidznya ya di bulan Ramadan. Hafalan disetorkan setiap malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan.
melalui voice note atau rekaman suara ke pengampu tahfidz masing-masing. Ini di luar dari jam pembelajaran tahfidz ya, di luar dari jam pembelajaran tahfidz. Jadi untuk pembelajaran tahfidznya jadwalnya sesuai dengan disampaikan oleh Ustadz dan Ustazah wali kelas. Ya, jadi jangan sampai ada yang bertanya, loh katanya 10 malam terakhir setorannya kok malah setiap pekan disuruh setoran. Nah, karena Ustadz sampaikan lebih awal lagi bahwa program ini berbeda dengan program pembelajaran tahfidz. Ini sebagai program tambahan kita di bulan Ramadan sebagai upaya kita memperbanyak interaksi dengan bulan Ramadan. Baik, kemudian yang kelima adalah tausiah Ramadan. Ya, jadi tausiah Ramadan dilaksanakan setiap hari Jumat. Ya, jadi ingat teman-teman ya, dicatat setiap hari Jumat selama bulan Ramadan dimulai pada pukul 5 seperti hari ini, seperti subuh ini atau setelah salat subuh yang akan disampaikan oleh Ustadz di SMP IT Insan Mulia. Tadi sudah diawali oleh Ustadz Awabi Haris Sarsono LC, dan insya Allah setiap pekan di hari Jumat, ya setiap pekan di hari Jumat setelah salat subuh kita akan ya mendengarkan ya tausiah dari Ustadz di SMP IT Insan Mulia Surakarta. Jadi silakan dicatat ya supaya apa bisa mengingatkan teman-teman tidak mengikuti agenda lain di hari Jumat setelah sholat subuh. Ya, kemudian tausiah Ramadan dilaksanakan melalui Zoom meeting. Ya, dan kalau memungkinkan kita akan live streaming YouTube. Nah, jika memungkinkan, yang diikuti oleh seluruh siswa dan ustadz-ustazah di SMP IT Insan Mulia Surakarta. Nah, adapun jadwalnya ya bisa dilihat teman-teman sekalian. Ya, yang pertama Ustadz Awabi, kemudian Ustadz Wahyudi, dan setelah itu Ustadz Henry, setelah itu Ustadz Kudus ya, dan setelahnya Ustadz Yatno. Ya. Jadi teman-teman jangan melewatkan momen ini. Ya, walaupun tadi sudah disampaikan, walaupun mungkin ngantuk ya ditahan. Ya, kalau bisa berwudu ya supaya bisa mengambil faedah dari ustadz ya di SMP IT Insan Mulia Surakarta. Kemudian yang terakhir kegiatan kita adalah itikaf virtual. Nah, itikaf virtual ini kita laksanakan di malam 21 Ramadan, di awal 10 malam terakhir bulan Ramadan atau tanggal 2 Mei 2021 yang insya Allah akan diikuti oleh seluruh warga SMP IT Insan Mulia Surakarta. Ya, dengan agenda itikaf sebagai berikut, yaitu tilawah atau tahfidz bersama keluarga. Ya, tilawah bersama keluarga mulai ba'da maghrib, kemudian yang kedua sholat tarawih berjamaah di rumah masing-masing atau di masjid masing-masing. Kemudian akan ada kajian itikaf. Ya, kajian itikaf insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz lokal atau insya Allah semoga bisa Ustadz nasional. Kemudian sholat subuh berjamaah. Jadi ini kegiatan kita di di 10 malam terakhir, di awal 10 malam terakhir. Jadi kita mengawali iktikaf kita ya dengan iktikaf bersama lewat virtual, ya lewat Zoom meeting. Jadi teman-teman sekalian, untuk kegiatan Ramadan ini kita ada 2 agenda Zoom meeting, yaitu tausiah Ramadan dan juga kajian iktikaf. Jadi silakan dicatat dan juga menyiapkan kuotanya. Ya, baik itu ya dari 6 kegiatan kita ya selama bulan Ramadan, semoga berjalan dengan lancar. Kemudian jika mungkin ada pertanyaan terkait kegiatan ini, silakan kami persilakan. Sebelum kami menyerahkan ke Ustadz Henry untuk menjelaskan terkait lombanya. Silakan teman-teman sekalian, jika ada pertanyaan terkait poin 3, 4, 5, dan 6. Jika merasa sudah jelas, ya tidak perlu melakukan pertanyaan ya. Ada teman-teman? Enggak ada ya? Karena nggak ada suara ini. Ya, diam tanda setuju atau tanda paham ya. Ya itu jangan sampai diam karena tidak mengerti sama sekali. Ya. Ustaz harapkan diam karena sudah paham apa yang Ustaz jelaskan. Ya, kalau misalnya pemaparan Ustaz ini atau penyampaian Ustaz ini masih kurang dipahami, silakan ditanyakan langsung ke pengampu BPI-nya masing-masing ya. Ditanyakan langsung ke pengampu BPI-nya masing-masing.
Ya, baik Ustadz dan Ustazah serta teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak ada pertanyaan terkait kegiatan keseluruhan kita, maka selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ustadz Henry selaku kesiswaan untuk menyampaikan perihal teknis pelaksanaan lomba Semarak Ramadan dengan tema Ramadan Ceria Raih Unlimited Pahala. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Oke, terima kasih pada Ustadz Kudus selaku MC pada acara pagi hari ini. Suara Ustadz Henry sudah terdengar ya? Terdengar Ustadz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Terima kasih yang pertama kami sampaikan kepada Ustadz Kudus selaku MC yang telah memberikan saya kesempatan. Kemudian yang kedua kepada Ustadz Wahyudi dan juga Ustadz Abi ya yang telah memberikan tausiah ataupun juga ceramah ataupun juga nasihat. Nah, nasihat untuk kita semuanya ya, baik Ustadz, Ustazah maupun juga anak-anak sekalian dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz-Ustadz dari SMP ITN Surakarta dapat diaplikasikan ya di kehidupan kita khususnya di bulan suci Ramadan ini. Dan umumnya walaupun setelah bulan Ramadan kita tetap bisa melaksanakan. Karena apa? Karena Ramadan ini judulnya kan Ramadan Ceria Raih Unlimited Pahala. Nah, ini unlimited ini kan itu tidak ada batasnya. Jadi seumur hidup kita ya semoga dengan kita telah melewati bulan suci Ramadan ini dengan tema Ramadan Ceria dan Raih Unlimited Pahala, kita juga bakalan Bakalan unlimited juga dalam melaksanakan amalan-amalannya ya seumur hidup kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik ya, itu dari Ustadz Henry. Kemudian sedikit tambahan mengenai lomba ya, lomba untuk khusus siswa-siswi SMP IT Insan Mulia Surakarta. Nanti insya Allah ada dua ya, ada dua. Yang pertama itu lomba membuat flyer atau gambar. Nah insya Allah kalian sudah diajarkan semua ya sama Ustadz Wahid selaku guru ekstra kurikuler multimedia, bagaimana cara membuat gambar yang bagus, bagaimana cara membuat gambar yang baik melalui aplikasi Inkscape ataupun juga yang lain boleh, silahkan ya. Melalui aplikasi apa saja silahkan ya, boleh. Kemudian yang kedua itu ada lomba tausiah ataupun juga pildama, pilihan dai remaja. Nah, pilihan dai remaja. Jadi posisi kalian itu sekarang sudah remaja, ya sudah beranjak dewasa, dan perlu kamu garis bawahi, perlu kamu ketahui bahwa khusus Ramadan ini yang mengadakan lomba itu pertama dari ustadz dan ustazahnya dulu. Nah, kamu garis bawahi. Tetapi ketika kamu semuanya sudah naik ke kelas 2, nanti akan ada organisasi yang namanya OSIS ya, organisasi siswa intrasekolah. Nah, itu giliran nanti kalian yang akan mengadakan lombanya untuk teman-temanmu sendiri. Nah, jadi kamu ketika naik kelas 2 itu sudah harus bisa mengkoordinir teman-temannya. Karena apa? Kamu sudah beranjak dewasa. Kamu sudah ada organisasi OSIS ya. Makanya dari sekarang ya sebelum nanti kamu naik ke kelas 2, kamu belajar dulu. Belajar apa tadi? Belajar untuk mengikuti lombanya dulu ya. Biar tahu, oh sekarang waktunya pendaftaran sama pengumpulan karya. Setelah itu waktunya penjurian. Setelah itu waktunya mencari like dan subscribe. Setelah itu waktunya mengumumkan pemenang ya, supaya tahu kamu langkah-langkahnya seperti apa. Makanya sekarang Ustadz harapkan semua siswa ya tanpa terkecuali siswa-siswi baik kelas putra dan kelas putri itu semua wajib mengirimkan satu karya. Boleh ya, silakan boleh mengikuti lomba flyer atau lomba mengikuti membuat tausiah ya, membuat ceramah atau pildama. Boleh salah satu.
Ustadz, aku pengen dua-duanya. Oh ya sudah, enggak apa-apa, malah lebih bagus ya, mengaplikasikan ilmunya yang sudah didapat selama sekolah di sini. Eman-eman ya, kamu sudah mendapatkan ilmu tentang bagaimana membuat flyer ya. Kamu setiap hari seperti ini juga diberi ceramah, diberi tausiah, tapi kamu tidak mengaplikasikan kepada kehidupan dirimu sendiri. Ya, sekarang ini saatnya. Sarana yang pertama, lomba membuat flyer itu kamu latih membuat flyer, kemudian kamu mendapatkan ceramah itu, tausiah tadi dari Ustadz Abi itu nanti bisa diaplikasikan kepada lomba yang kamu ikuti. Ya, silahkan boleh memilih salah satu antara lomba membuat flyer dan pildama atau pemilihan dai remaja. Eman-eman, kamu setiap hari mendapatkan ceramah, nenggo negeri sekolah urung karuan, bendino korengeneki mendapatkan ceramah. Ya, kamu setiap hari mendapatkan ilmu, ceramah diberikan oleh ustadz dan ustazah, kamu aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Kemudian yang selanjutnya tentang timeline, ya tanggalnya. Silakan dicatat. Besok ya, tanggal 14 sampai dengan tanggal 24 itu adalah pengumpulan karya lomba ya, baik lomba membuat flyer dan pildama itu. Tanggal 14 sampai dengan 24 mendaftar dan mengumpulan karya. Kalau yang pildama itu ke Ustadz Abi, kemudian yang flyer itu ke Ustazah Alifah atau Ustazah Afifah. Kemudian tanggal 25 itu proses upload ke YouTube. Khusus apa? Khusus lomba pildama. Nah, tanggal 25-nya sampai dengan tanggal 1 itu proses mencari pemenang lomba flyer dan mencari subscribe ya, like lomba pildama. Kemudian tanggal 2 dan tanggal 3-nya itu adalah pengumuman pemenang ya. Tanggal 2 dan tanggal 3 Mei itu adalah pengumuman pemenang dari kedua lomba tersebut. Jadi silakan ya. Tapi walaupun belum dibuka karena dibukanya besok, ini alhamdulillah ya sudah ada yang daftar dan mengumpulkan karya. Mas Aruna ya, terima kasih itu sudah mengumpulkan karya, membuat flyer. Nah, ini sangat semangat sekali, patut dijadikan contoh ya untuk kamu semuanya. Masya Allah, Mas Aruna terima kasih ya. Semoga selalu bisa istiqomah dalam menjaga semangatnya. Seperti itu ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya pesan Ustadz Henry, apapun ya kegiatan yang sifatnya itu membawa kebaikan untuk kita semua, ya silahkan diikuti tanpa ada batasan. Ini adalah fasilitas, ya ini adalah sarana untuk kita mengembangkan life skill kita, kemampuan kita menjadi lebih baik lagi. Ya seperti itu dari Ustadz Henry. Silakan sekali lagi Ustadz ingatkan semua siswa wajib mengumpulkan satu karyanya, boleh lomba flyer atau boleh lomba pildama. Ya, syukur-syukur malah bisa dua. Sangat senang sekali kalau Ustadz Henry kalian mengikuti dua lomba tersebut. Itu yang pertama yang Ustadz Henry sampaikan terkait dengan lomba. Kemudian yang selanjutnya, ini alhamdulillah di kelas 7A kita mendapat atau kedatangan siswa baru. Nah, siswa baru di kelas 7A pindahan dari Pondok Takia Rosida. Oke, Mas Payas. Betul apa bukan, Mas? Iya. Ya, pindahan dari Pondok Takia Rosida. Ini namanya Mas Muhammad Fayaz Akhtar Akbar. Nah, siswa kelas 7A yang sekarang sudah resmi bergabung dengan kalian. Jadi silakan nanti Mas Fayaz berkenalan sama teman-temannya, teman-teman yang lain juga mengajak Mas Fayaz ya untuk bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Ya, mungkin sebagian sudah kenal yang lulusan STIT Surakarta, tetapi banyak juga yang belum kenal ya. Silakan bisa saling berkenalan satu sama lain ya. Mas Fayaz, ahlan wa sahlan, semoga bisa istiqomah di sini, kemudian bisa lebih giat lagi dalam belajar ya, seperti yang Ustadz sampaikan saat wawancara ya, bahwa ayah menyekolahkan di sini itu adalah
keinginan ayahmu untuk kamu supaya bisa lebih baik lagi. Dan jagalah kepercayaan itu dengan kamu sekolah yang sungguh-sungguh. Seperti itu ya Mas ya. Bismillah, selamat bergabung kepada Mas Fayas. Ya. Demikian yang Ustadz Henry sampaikan. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Tetapi kalau tidak ada, ini Ustadz akan kembalikan kepada Ustadz Kudus selaku MC dalam acara pagi ini. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan atau tidak? Nggak ada. Sudah paham. Sudah. Alhamdulillah. Sudah itu Ustadz harapan memang sudah paham ya, bukan sudah lelah atau sudah ngantuk tadi dengerin ceramah para ustadz dan ustazah sekalian ya. Semoga ini menjadi ladang pahala untuk kita semuanya, terutama di awal Ramadan ini menjadi suntikan semangat bagi kita untuk menjalani 30 hari ke depan dengan penuh semangat, dengan penuh ceria agar kita mendapatkan unlimited pahala. Amin Allahumma amin. Demikian dari Ustadz Henry. Ustadz tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, Ustadz dan Ustazah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi ya penyampaian mengenai teknis pelaksanaan lomba kegiatan Semarak Ramadan 1442 Hijriah. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Henry ya, bagaimana setiap kegiatan atau kegiatan-kegiatan kebaikan itu ya, mari kita bersemangat teman-teman sekalian atau berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk ya melaksanakan kegiatan-kegiatan kebaikan tersebut ya. Dan salah satu kegiatan itu adalah ya lomba ini. Ya, jadi kita mengikuti lomba ini bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan yang terbaik, tetapi bagaimana kita ya menjadikan lomba ini sebagai bentuk ya keceriaan kita, bentuk kegembiraan kita untuk menyemarakkan ya bulan Ramadan, untuk mengisi bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan, tentu dengan membuat flyer berkaitan dengan bulan Ramadan dan juga lomba pildama ya untuk menyampaikan kebaikan kepada teman-teman sekalian. Jadi Ustadz harapkan tadi sudah disampaikan juga oleh Ustadz Henry untuk masing-masing siswi SMP IT Insan Mulia Surakarta untuk mengirimkan satu karya terbaiknya ya, baik itu lomba flyer atau lomba pildama ya kepada yang telah disampaikan di flyer tentang lomba tersebut. Dan alhamdulillah tadi sudah dicontohkan oleh Mas Aruna, Masya Allah ya, sudah dicontohkan oleh Mas Aruna mengirimkan karyanya. Mungkin Mas Aruna sedang menggodok membuat ceramah ya, karena flyernya sudah dikirim, tinggal ceramahnya ini yang kita tunggu. Masya Allah. Dan juga yang teman-teman yang lain juga kita tunggu ya karya-karya terbaiknya ya, semoga dengan itu ya menjadikan teman-teman sekalian lebih semangat, lebih termotivasi dalam melaksanakan ya amalan-amalan kebaikan. Ustaz dan Ustazah serta teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah masih ada pertanyaan untuk atau terkait kegiatan Semarak Ramadan kita pada hari ini? Mumpung bertemu dengan Ustadz, ingin ditanyakan atau Ustadz mau nagih setoran hafalannya ini? Belum setoran hafalan. Baik, kalau misalnya tidak ada, dan semoga semuanya sudah paham ya, semuanya sudah paham terkait kegiatan kita, dan kalau misalnya masih kurang paham mengenai kegiatan-kegiatan kita, silakan ditanyakan oleh pengampu BPI-nya masing-masing. Ya, silakan komunikasi di grup BPI-nya masing-masing. Insya Allah nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi oleh pengampu BPI-nya terkait kegiatan kita, terutama di kegiatan tilawah dan juga tahfidnya. Baik, Ustaz serta teman-teman sekalian, demikianlah ya rangkaian kegiatan kita dalam pembukaan Ramadan 1442 Hijriah SMP ITA dengan tema ya Ramadan ceria, unlimited pahala. Ya, semoga dengan tema yang terbiasa ini ya membuat kita ceria bukan hanya di awal Ramadan, tapi kita ceria sampai akhir Ramadan
dengan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz kita Ustadz Wabi Haris Sarsono LC, ya, untuk mendapatkan ya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita ceria, semangat dalam melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan, terutama interaksi kita dengan Al-Qur'an. Jadi setelah acara ini silakan teman-teman sekalian ya masing-masing membuka mushafnya, ya. Jangan membuka bantalnya atau selimutnya, ya. Buka mushafnya, ya, bukunya atau apalah sebagainya, ya, buka mushafnya, kemudian saling berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk ya mengkhatamkan Al-Qur'an sebanyak-banyaknya. Ya, mengkhatamkan Al-Qur'an sebanyak-banyaknya. Nah, jadi saya harapkan jangan ada yang tidur, ya. Walaupun sudah selesai syuruk, ya silakan ya bisa bisa membaca Al-Qur'an, ya, atau melaksanakan olahraga ringan, jangan olahraga berat, nanti kehausan bisa terluput, kemudian membuka kulkas dan minum, ya. Ingat kita puasa hari ini, ya, teman-teman. Kita puasa hari ini, jangan sampai ada yang olahraga, jogging, naik sepedaan karena libur. Kemudian pulang-pulang buka kulkas, oh ada makanan nih, ya. Jadi saya ingatkan, jangan lupa kita puasa hari ini. Baik, teman-teman sekalian dan Ustazah, mungkin itu kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di kegiatan Ramadan. Insya Allah di hari Jumat, ya, di waktu dan tempat yang sama, ya, di tempat masing-masing. Ya, semoga kegiatan kita pada hari ini ya mendapatkan manfaat dan kita menjadikan kita termotivasi dan semangat untuk melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan. Kami selaku MC mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih kepada Ustadz dan Ustazah serta teman-teman sekalian yang sangat ceria pada hari ini, ya. Ustadz ucapkan terima kasih karena telah bergabung pada acara pembukaan Semarak Ramadan 1442 Hijriah. Dan apabila ada kesalahan ucapan, perbuatan atau tingkah laku selama Ustadz menjadi MC pada pagi hari ini, Ustadz meminta maaf yang sebesar-besarnya karena Ustadz sebagai manusia biasa tak luput dari yang namanya kesalahan. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah, jika ada kesalahan itu datangnya dari diri Ustadz pribadi. Ya, baiklah Ustadz dan Ustazah serta teman-teman sekalian, marilah kita tutup ya pertemuan kita, kegiatan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Ustaz akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ramadan ceria, teman-teman ceria, Ustaz-ustazah ceria. Insya Allah mendapatkan unlimited pahala. Amin. Syukran. Kudus. Masya Allah.